Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Nah, menu kita hari ini ikan asin. Kalau di tempat saya ini namanya ikan asin kukus, jadi dia kecil-kecil. Tapi di tempat lain ada yang namanya ikan asin rebusan atau ikan asin layang. Ini saya beli seharga 10.000. Kemudian kita sediakan satu alas talenan. Nah, saya gunakan cabai merah keriting. Kalau kamu mau lebih pedas bisa gunakan cabai kering merah. Nah, ini sekitar 20-25 lembar cabai. Kemudian cabai keriting ini kita potong-potong seperti ini. Kalau mau lebih pedas juga kita bisa gunakan cabai rawit ya, sedikit. Kemudian saya juga gunakan bawang merah, ini sekitar 5-6 siung. Nah, ini bawang merahnya kita potong-potong seperti ini. Ini 4 siung ya, tapi dia bergembar-gembar. Jadi ini sekitar 7 siungan kalau dipisah-pisah. Oke, bawang merahnya udah selesai. Kemudian saya juga menggunakan 3 siung besar bawang putih. Ini boleh kita geprek, juga boleh kita potong. Nah, kemudian agar semakin lezat, di sini kayak saya menggunakan petai. Ini sekitar 100 gram. Saya beli seharga 10.000. Nah, tips memilih petai, teman-teman pilih yang buahnya besar-besar ya. Jadi kalau misalnya buahnya besar itu menandakan petainya udah tua. Jadi rasanya lebih enak. Dan petai ini bisa juga sebagai penyehat jantung ya, selama kita mengkonsumsinya tidak berlebihan. Nah, petai ini sengaja saya belah serong seperti ini agar dia jadi lebih tapak panjang, tapi dia juga tidak lebar-lebar seperti ini. Jadi nanti ketika kita masak, potongan petainya akan tetap tampak, jadi lebih cantik ya hidangan yang kita masak. Ini semuanya udah selesai. Kemudian kita sediakan satu ulekan. Nah, ini untuk cabai merah keritingnya kita masukkan ke dalam ulekan. Sama untuk bawang putih dan bawang merahnya juga kita masukkan. Nah, ini oke. Selanjutnya semua yang ada di ulekan ini akan saya haluskan ya teman-teman. Nanti gunakan sedikit air untuk menghaluskannya. Nah, ini dia hasilnya. Jadi kalau kita mau mendapatkan tekstur yang halus seperti ini, maka tadi semua bahannya harus kita blender. Sekarang kita lanjut memasak. Saya gunakan minyak goreng agak lumayan banyak ya. Kemudian kita biarkan minyak gorengnya sampai panas. Nah, ini kalau udah panas barulah kita masukkan tadi ikan asin kukusnya. Nah, pastikan ikan asin kukusnya sebelum kita goreng seperti ini kita cuci terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi nanti rasanya nggak terlalu asin banget. Jadi tetap enak untuk kita nikmati. Nah, ini pastikan semua bagian ikan asinnya itu terkena minyak. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kalau misalnya udah agak kecoklatan seperti ini udah boleh kita angkat ya teman-teman. Ini ikannya udah matang dan dia udah enak banget. Nah, tinggal kita tiriskan dulu minyaknya, kemudian kita lanjut memasak. Saya gunakan sedikit minyak, gak usah terlalu banyak. Kemudian kita biarkan dulu sampai minyak gorengnya panas. Barulah setelah itu kita masukkan tadi cabai, bawang yang udah kita ulek. Tadi kita menguleknya menggunakan sedikit air ya teman-teman. Nah, kalau misalnya mau lebih bagus kita bisa menggunakan minyak saat memblendernya. Jadi kandungan airnya lebih sedikit. Saat kita tumis dia nggak akan kecipratan ya. Oke, ini kita tumis dulu sebentar. Boleh gunakan api sedang aja, nggak usah pakai api besar. Agar nanti matangnya merata untuk cabenya ini. Dan harus kita aduk-aduk terus ya teman-teman. Jadi nanti bagian bawahnya nggak ada yang gosong. Nah, selanjutnya di sini saya akan menambahkan penyedap rasa. Di sini bisa gunakan garam, micin, atau bisa pakai kaldu jamur. Sesuaikan dengan yang biasa dipakai di rumah ya, stok penyedap rasanya. Kalau misalnya masih kurang asin, kita bisa tambahkan garam. Kalau masih kurang gurih, kita bisa tambahkan penyedap rasa seperti kaldu jamur, micin, masako, ataupun reiko. Nah, ini kita masak sampai warna dari cabenya ini berubah dan kandungan airnya benar-benar kering. Jadi nanti aroma dari cabenya ini enak banget. Kalau kita masak dia nggak sampai mateng, nanti aromanya nggak enak teman-teman ketika kita mencampurkan dengan ikan asinnya. Nah, kemudian tidak lupa juga di sini kita menambahkan gula. Ini saya pakai setengah sendok makan aja. Jadi nanti rasanya benar-benar enak ya. Ada variasi, ada rasa asin, pedas dan sedikit manis. Kemudian ini tadi toppingnya yaitu petai yang udah kita iris-iris. Langsung aja kita masukkan dan kita aduk. Nah, ini juga sama. Bagian bawahnya jangan sampai ada yang gosong, jadi harus benar-benar kita aduk terus seperti ini.
Nah, ini juga proses pemasakan petainya ya teman-teman. Jadi nanti petainya juga aromanya jadi enak banget. Nah, ini kalau kurang minyak kita bisa tambahkan sedikit minyak agar benar-benar matang sambelnya. Nah, ini kalau udah matang sambelnya, barulah kita masukkan tadi ikan asin kukus yang udah kita goreng. Nah, pastikan ketika kita masukkan ikannya itu benar-benar cabenya udah matang teman-teman. Nah, ini udah enak banget, tinggal kita ratakan. Nah, api kompornya boleh kita matikan ya, karena semuanya udah matang, cabai, petai, dan juga ikan asinnya. Ini aromanya Masya Allah harum sekali. Kalau udah pakai lauk ini kita nggak perlu lagi pakai lauk lain teman-teman, dimakan pakai nasi hangat, Masya Allah enak banget ya. Tinggal kita masakin sayur bening. Nah, ini udah selesai, langsung aja saya salin ya teman-teman di piring sajian video ini. Nah, untuk sayur pertama saya menggunakan 1 ikat bayam, kemudian saya juga menggunakan timun dan labu perenggi yang udah saya potong-potong. Nah, untuk bumbunya kita menggunakan 3 siung bawang putih. Ini bawang putihnya cukup kita geprek aja. Oke, sekarang kita akan lanjut memasak. Saya menggunakan kurang lebih 500 ml air putih. Kita biarkan dulu airnya sampai benar-benar mendidih. Nah, kalau udah mulai mendidih, kita masukkan tadi bawang putih yang udah kita geprek. Kemudian kita masukkan yang pertama kali adalah potongan labu perenggi. Ini potongnya nggak usah tebal-tebal ya, agar nanti dia cepat matang dan cepat lembut. Kemudian tidak lupa kita tambahkan garam dan juga penyedap rasa. Bisa gunakan lada, masako, reiko ataupun micin secukupnya. Nah, ini kita masak lagi sampai labunya tuh agak lembut ya teman-teman. Jadi dia sampai setengah matang dan warnanya sedikit berubah. Nah, seperti ini ya. Barulah selanjutnya kita masukkan tadi potongan timun. Di sini saya menggunakan 2 buah timun ya teman-teman. Nah, ini kita masak lagi sampai nanti labu perengginya itu lembut teman-teman. Nah, ini udah mendidih banget, barulah kita rasa. Oke, labu perengginya udah lembut ya, udah bisa kita potong menggunakan sendok. Kemudian barulah kita masukkan tadi sayur bayam 1 ikat yang saya beli seharga Rp5.000. Nah, ini kita masak. Ini nggak perlu lama kita memasaknya, karena sayur bayam itu cepat banget ya matangnya. Dan memang kalau memasak sayur daunan hijau itu jangan sampai benar-benar layu. Agar apa? Agar kandungan vitaminnya tetap utuh terjaga dan tidak rusak. Nah, jika udah seperti ini, tinggal kita salin di piring sajian seperti ini. Jadi ini 2 resep menu sederhana tapi enak banget. Ada sayur bening dan juga ada sambal ikan asin petai. Ini dijamin mantap banget dimakan pakai nasi hangat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan like video ini ya. Assalamualaikum.